Sang Maha Guru Syekh Nurjati. Nama Syekh Nurjati tentu tidak asing di telinga orang-orang Cirebon, sebab nama ulama ini dijadikan nama perguruan tinggi Islam negeri satu-satunya di wilayah 3 Cirebon. Syekh Nurjati adalah guru Pangeran Walang Sungsang dan Dimas Rara Santang, bahkan Sunan Gunung Jati, Syekh Bayanilah, Syekh Bentong dan Syekh Kuro pun dikisahkan sempat belajar pada ulama ini. Kedalaman ilmu dan banyaknya murid Syekh Nurjati yang kemudian menjadi penyebar Islam di tanah Pasundan menjadikan Syekh Nurjati layak digelari Sang Maha Guru, sebab beliau merupakan guru para ulama dan penguasa Islam di tanah Sunda. Asal-usul Syekh Nurjati lahir di Malaka, menggunakan nama Syekh Nurjati pada saat berdakwah di Gunung Jati, Cirebon. Nama lain Syekh Nurjati adalah Syekh Datul Kahfi atau Maulana Idofi Mahdi. Setelah berusia dewasa ia pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu dan berhaji. Selanjutnya, Syekh Nurjati pergi ke Baghdad dan menemukan jodohnya dengan Syarifah Halimah serta mempunyai putra-putri. Lalu beliau pergi berdakwah sampai di Pesambangan, bagian dari nagari Singapura, sekarang Desa Mertasinga, Kabupaten Cirebon. Beliau wafat dimakamkan di Gunung Jati. Silsilah Syekh Nurjati adalah putra dari Syekh Datuk Ahmad, seorang ulama besar di Malaka. Ayahnya adalah putra dari Maulana Isa, yang juga seorang tokoh agama yang berpengaruh di kampung halamannya. Syekh Datuk Ahmad mempunyai adik yang bernama Syekh Datuk Soleh, ayahanda dari Syekh Siti Jenar Abdul Jalil. Dengan demikian antara Syekh Nurji dan Syekh Siti Jenar masih saudara. Syekh Nurjati juga memiliki 2 orang adik, yaitu Syekh Bayanullah yang kemudian mengikuti jejak kakaknya berdakwah di Cirebon dan seorang adik wanita yang menikah dengan Raja Upi Malaka. Lalu dari perkawinan tersebut lahirlah seorang putri yang kelak menikah dengan Dipati Unus dari Demak. Sebelum mendakwahkan agama di tanah Cirebon, Syekh Nurjati ketika berada di Baghdad menikah dengan Syarifah Halimah, putri dari Ali Nurul Alim. Ali Nurul Alim putra dari Jamaluddin Al-Husain dari Jampa, yang merupakan putra dari Ahmad Shah Jalaluddin, putra Amir Abdullah Hanuddin. Di Baghdad Syekh Nurjati hidup dan berumah tangga dan dikaruniai 4 orang putra-putri. Kemudian Syekh Nurjati diutus oleh Raja Baghdad untuk berdakwah di tanah Jawa serta menuruti suara hati nuraninya. Kedatangan Syekh Nurjati ke Cirebon selepas mendapatkan perintah dari Raja dan hati nuraninya, Syekh Nurjati bersama istrinya pergi berkelana untuk berdakwah meninggalkan keempat anaknya yang masih kecil-kecil. Dalam perjalanannya, sampailah Syekh Nurjati di Pelabuhan Muara Jati dengan penguasa pelabuhan bernama Ki Gedeng Tapak Ki Ageng Jumajan Jati. Sesampainya di Pelabuhan Muara Jati, Syarifah Halimah berganti nama menjadi Nyi Ratna Jatiningsih, Nyi Rara Api. Perkampungan yang dekat dengan Pelabuhan Muara Jati disebut Pesambangan. Syekh Nurjati mendarat di Muara Jati setelah pendaratan Syekh Kuro dan rombongannya. Syekh Nurjati bersama rombongan dari Baghdad sebanyak 10 pria dan 2 orang perempuan tiba di Muara Jati. Rombongan ini diterima oleh penguasa Pelabuhan Muara Jati, Ki Gedeng Tapak Ki Mangkubumi Jumajan Jati sekitar tahun 1420 Syekh Nurjati mendapatkan izin dari Ki Gedeng Tapak untuk bermukim di daerah Pesambangan di sebuah bukit kecil yang bernama Giri Amparan Jati. Di tempat baru tersebut, Syekh Nurjati giat berdakwah sebagai dai mengajak masyarakat untuk mengenal dan memeluk agama Islam. Setelah mendengar tentang agama baru itu, orang-orang berdatangan dan menyatakan dirinya masuk Islam dengan tulus ikhlas. Semakin hari semakin banyak orang yang menjadi pengikut Syekh Nurjati. Membuat pesantren di Gunung Jati setelah giat melakukan dakwah dan berinteraksi dengan masyarakat sekitar, akhirnya Syekh Nurjati menikah dengan Hadijah. Hadijah adalah cucu Haji Purwagaluh atau Raden Bratalegawa yang dalam sejarah disebut sebagai orang pertama yang pergi berhaji dari tanah Sunda. Hadijah adalah janda dari seorang saudagar kaya raya yang berasal dari Hadramaut. Dengan pria tersebut Hadijah tidak dikaruniai putra, namun setelah pria itu meninggal dunia, Hadijah memperoleh seluruh harta warisan dari suaminya. Setelah suaminya meninggal, Hadijah bersama kedua orang tuanya pulang ke kerajaan Galuh dan menetap di Duku Pesambangan. Harta warisan tersebut digunakan Hadijah bersama suami barunya, yaitu Syekh Nurjati untuk membangun sebuah pondok pesantren di Gunung Jati yang kelak diberi nama Pesantren Pesambangan Jati.
Pangeran Walang Sungsang dan Dimas Rara Santang mondok di Amparan Jati dalam menjalankan dakwah di pesantrennya Syekh Nurjati menggunakan cara-cara yang bijaksana dan penuh hikmat dalam mengajarkan agama Islam. Maka dalam waktu yang relatif singkat pengikutnya semakin banyak hingga akhirnya pesantren yang ia dirikan kedatangan Pangeran Walang Sungsang dan adiknya Rara Santang. Di pesantren Amparan Jati, kakak beradik yang kelak menjadi penguasa Cirebon itu dididik ilmu keagamaan hingga si Syekh Nurjati merasa seluruh ilmu yang dipunya sudah diserap oleh keduanya. Oleh karena itu kemudian Syekh Nurjati memerintahkan kedua murid terkemukanya itu untuk ibadah haji ke kota suci sambil belajar Islam di sana. Syekh Nurjati adalah tokoh utama penyebar agama Islam yang pertama di Cirebon. Tokoh yang lain adalah Maulana Maghribi, Pangeran Makdum, Maulana Pangeran Panjunan, Maulana Pangeran Kejaksan, Maulana Syekh Bantah, Syekh Majagung, Maulana Syekh Lemah Abang, Mbah Kuwu Cirebon, Pangeran Cakrabuana, dan Syarif Hidayatullah. Pada suatu ketika mereka berkumpul di Pasanggrahan Amparan Jati, di bawah pimpinan Syekh Nurjati. Mereka semua murid-murid Syekh Nurjati. Dalam sidang tersebut Syekh Nurjati berfatwa kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, sesungguhnya masih ada suatu rencana yang sesegera mungkin kita laksanakan, ialah mewujudkan atau membentuk masyarakat Islamiyah. Bagaimana pendapat para murid semuanya dan bagaimana pula caranya kita membentuk masyarakat Islamiyah itu?" Para murid dalam sidang mufakat atas rencana baik tersebut. Syarif Hidayatullah berpendapat bahwa untuk membentuk masyarakat Islam sebaiknya diadakan usaha memperbanyak tablik di pelosok dengan cara yang baik dan teratur. Pendapat ini mendapat dukungan penuh dari sidang dan disepakati segera dilaksanakan. Sidang inilah yang menjadi dasar dibentuknya organisasi dakwah Dewan Wali Songo. Sebelum meninggal dunia, Syekh Nurjati berwasiat kepada anak bungsunya, Syekh Hafid, "Ana sira ana ingsun," yang artinya ada kamu ada saya. Maksudnya adalah Syekh Nurjati berperan bahwa Syekh Hafid adalah pengganti Syekh Nurjati apabila berhalangan. Beberapa saat kemudian Syarif Hidayatullah menggantikan Syekh Datuk Kafi, Syekh Nurjati yang meninggal dunia. Syarif Hidayatullah ketika menggantikan kedudukan sebagai guru dan dai di Amparan Jati diberi julukan Syekh Maulana Jati, disingkat Syekh Jati. Syekh Nurjati wafat di pesantrennya dan kelak dikuburkan di situ juga, yaitu di Gunung Jati.